Woi, play woi. 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 Yalah. Ah, males. Bordes. Aduh, bosen nih, Rek. Tidak ada yang menarik apa, ha? Aduh. Cek lah. Barangkali udah buka ya. Udah cuy. Woi. beasiswa Max sudah dibuka cuy. So, halo guys, selamat datang di channel Kenny Geli. Jadi di video kali ini aku bakal nerangin ke kalian tentang gimana ya cara daftarnya Monbuka Hakusho buat yang keberangkatan tahun 2022. Karena ini juga baru buka gitu, 19 April. Jadi ya buat kalian yang mau daftar, silahkan nonton video ini sampai akhir ya. Buat kalian yang belum paham apa sih beasiswa Max itu kok nggak terkenal sama sekali, nah kalian bisa cek videoku yang di sini. Ini tak cantumin di sini. Aku udah pernah bikin kayak apa ya, pengertian dasarnya, kayak dasar-dasarnya beasiswa Max itu beasiswa kayak gimana, terus perks-nya itu apa aja, benefitnya, terus kerugiannya apa aja, itu kalian bisa cek di video yang itulah. Nah, buat video kali ini aku cuma mau jelasin tentang cara daftarnya beasiswa Monbuka Hakusho supaya kalian nantinya nggak salah, supaya paling nggak ya bisa lolos tahap berkas lah. Jangan sampai kalian salah terus ntar waduh baru sampai tahap berkas udah ketolak, itu kan kayak sayang banget gitu. Kita langsung masuk aja ke ininya ya. Nah, yang dibuka di sini itu ada 4 program, yaitu dari D2, D3, S1, S2. Nah, di sini aku jelasin yang D2, D3 sama S1. Coba kita buka yang ini dulu ya, S1 ya. Nah, di sini udah masuk webnya S1. Nah, ini kalian bisa pantengin bener-bener yang kali ini ya, jadwal penyeleksian ini dan lain-lain. Kalau ini tanggalnya ya tidak akan melenceng jauh lah. Kalau yang di videoku yang sebelumnya itu kan kayak masih perkiraan gitu. Karena kan itu buat tahun sebelumnya. Nah, ini buat yang tahun ini, buat keberangkatan 2022 ini udah dicantumin semua di sini, udah jelas banget. Tapi ini sekali lagi, ini di sini ada keterangannya nih. Jadwal ujian dapat berubah. Silakan refresh halaman ini secara berkala. Apabila kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin memburuk, ada kemungkinan proses penyeleksian dibatalkan. Jadi tanggal-tanggal ini nggak pasti, cuman ya udah bisa dijadikan patokan gitulah paling nggak. Buat tahun ini itu ada yang sedikit beda. Kalau buat tanggalnya itu kayak tahun-tahun sebelumnya nggak jauh beda sih. Kalau yang tahun lalu kan emang karena COVID, tapi sama tahun-tahun sebelum COVID tuh nggak terlalu jauh beda sih. Cuman kalau kalian ke persyaratan di sini itu ada yang beda. Oke, jadi bedanya itu di bagian persyaratan. Itu coba kalian lihat ya. Yang nomor 1 ini kan masih sama kayak yang di video sebelumnya. Nomor 1 sama, 2 juga sama, 3 ini agak beda. Bedanya di mana? Jadi buat pendaftaran tahun ini itu yang dilihat nilainya itu cuman buat matematika sama bahasa Inggris. Maksudnya gimana? Jadi kan kayak yang lalu itu kan aku bilangnya ada matematika, terus bahasa Inggris sama 1 bidang kejuruan. Nah, itu kalau yang tahun ini yang buat S1 itu cuman butuh matematika sama bahasa Inggris, dan itu nilainya minimal 84. Dan juga yang dipakai itu cuman nilai pengetahuan semester 4 sama 5. Jadi kalau yang sebelumnya kan kayak rata-rata dari semester 1 sampai 6 kan. Yang ini cuman nilai pengetahuan semester 4 sama 5. Jadi agak dimudahkan dikit sih menurutku. Terus buat yang nomor 4 ini tetap sama. Buat yang ambil jurusan IPA nantinya itu nilainya bahasa Inggris sama matematika minimalnya 84, itu udah mutlak, nggak bisa ditentang lagi. Tapi buat IPS, kan yang lalu kan aku pernah bilang ada pengecualian buat yang IPS. Itu kalian harus punya JLPT N3 minimal sertifikat. Itu meskipun nanti nilai kalian di bawah 84, kalian tetap bisa daftar beasiswa ini. Tapi buat tahun ini itu lebih dimudahkan lagi. Kenapa? Coba kalian lihat di sini. Nih, poin nomor 5. Nah kan kalau yang buat lalu kan cuma JLPT minimal N3. Nah, buat tahun ini itu ada tambahan 3 lagi, yaitu G-Test, terus NAT Test minimal level 3 sama EJU. Nah, ini apa aja? G-Test itu tak kasih gambaran singkat aja. G-Test itu ini aku ada searching tadi, coba ya lihat ya di sini.
Nih, JTest. Nah, JTest itu diadakannya lebih sering daripada JLPT. Kalau JLPT kan yang tahun lalu di Indonesia kan diadakan karena COVID. Nah, kalau mungkin karena alasan itu makanya dari pihak Jepang ini kayak oh yaudah kasih apa opsi lain lah ya. Adanya JTest ini salah satunya. Terus buat ini NAT test, aku kurang tahu ini tes yang kayak gimana. Minimal level 3. Aku tadi searching cuman ini muter doang. Ya udahlah, abaikan. Nah, kalau buat EJU minimal 240 poin untuk tes bahasa Jepang. Jadi kan EJU itu ada matematika, terus ada Jepang, ada apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Nah, buat Jepang itu nilainya maksimal setahu 400. Nah, kalian cukup dapat 240 poin, itu kalian udah bisa ikut ini, beasiswa ini. Jadi misalnya kalian lampirkan, oh sertifikat EJUku nilainya 300 gitu, wah langsung diterima kok. Langsung seleksi berkasnya, kemungkinan besar lolos pasti. Kemungkinan besar sih, bukan menentukan pasti lolos atau enggaknya. Nah, kalau yang D3 itu juga nggak terlalu beda gimana sama yang tahun lalu, cuman sama kayak yang S1 tadi. Buat D3 itu minimal nilai matematika sama bahasa Inggris itu 80. Dan yang dipakai itu cuma nilai pengetahuan semester 4 sama 5. Jadi menurutku tahun ini dimudahkan banget sih. Enak. Jadi buat kalian yang mau daftar-daftar, coba-coba aja. Siapa tahu keterima itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget menurutku, itu emang aku saranin banget. D2 juga sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah ini kan. Nih. Nilai pengetahuan semester 4 sama 5 itu minimal 80 buat matematika sama bahasa Inggris. Terus kalau buat yang tadi, kalau D3 kan nggak ada, dari awal kan emang nggak ada misalnya apa, nggak ada pengecualian. Misalnya nilaimu di bawah 80 ya udah nggak bisa daftar. Tapi kalau D2 kan yang lalu ada. Nah di sini juga dibuka lebih banyak lagi. Yang JLPT minimal N4 ya itu kayak sebelumnya lah. Nah terus JTest minimal level D sampai E itu 350 poin minimal poinnya. Kalau yang tadi kan S1 itu berapa tadi? Kalau S1 kan 500 poin minimal. Kalau yang ini minimal 350. Jadi sisi 150 itu lumayan banget tuh. Terus NAT test minimal level 4, tadi kan level 3. Nah, yang S1. Kalau EJU minimal juga 240 poin. Oke, sekarang kita masuk ke cara pendaftarannya. Jadi supaya nggak salah ya. Cara pendaftarannya gampang. Kalian mau dari websitenya yang S1, D3, D2 terserah, buka aja salah satu. Terus kalian masuk ke prosedur pendaftaran. Nah, yang pertama hanya pelamar yang memenuhi persyaratan saja yang boleh mendaftar ya, jelas lah itu. Ya kalian udah tahu lah. Nah, kita langsung ke yang kedua. Pelamar melakukan registrasi online. Nah, ini kalian tinggal buka link ini aja. Ntar kan muncul nih. Nah, gini. Ntar. Nah, kalian pilih yang Gakubu Kosen Senshu. Yang sebelah kiri nih. Nah, terus kalian di sini ada form pendaftaran. Itu kalian pertama pilih program dulu apa. Misalnya aku pilih Gakubu nih misalnya. Terus bidang studi. Nah, bidang studi ini kalian sesuaikan sama yang ada di website. Misalnya tadi kan ini yang Gakubu. Ini kan IPA A. Ya, misalnya IPA A yang ini. Aku mau ambilnya chemistry. Ya udah berarti kalian pilihnya IPA A gitu. IPA A. Terus nama lengkap misalnya apa? Bejo Sutiaji Sokun. Nah, dan ini nama lengkapnya ikut KTP. Usahakan ikut KTP atau paspor. Kalau enggak nanti bisa kasus pokoknya lah. Udah. Terus jenis kelamin ya ini data-data ini kalian masukin. Email. Nah, email ini pastikan bener karena nantinya ini apa? Data kalian udah registrasi ini masuk ke email kalian. Jadi pastikan udah bener. Jurusan sekolah, IPA atau kejuruan others. Ini jurusan waktu selama kalian di SMA itu jurusan apa? Kalau misalnya kalian SMK, pilihnya kejuruan. Kalau misalnya kalian waktu SMA ambilnya IPA, kalian pilih IPA. Kalau misalnya kalian ambil IPS, berarti pilihnya others. IPS atau bahasa atau apa itu, ya pokoknya others. Misalnya aku ambil IPA di sini. Nah, ini kalau misalnya ini kan ada JLPT. Nah, kalian bisa pilih. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa, kalian pilih nggak ada aja. Ininya nggak usah diisi nggak apa-apa. Misalnya aku punya N3, nilainya berapa misalnya? 150. Nah, gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Ini kosongin aja gini. Terus EJU, tuh ini membantu banget misalnya kalian punya EJU. Misalnya ada, tapi kalau nggak ada juga apa-apa kok. JTest, nih. Ini masukin lah pokoknya tes-tesnya ini. Kurikulumnya ini, kurikulum sekolah kalian tuh kayak gimana dulunya? Misalnya biasanya nasional sih. Ada yang internasional sih. Ya cuman rata-rata nasional sih. Internasional tuh yang biasanya kayak ada kan sekolah apa internasional gitu. Biasanya kurikulumnya pakai kurikulum internasional. Saya nasional gitu. Nah, di sini kalian masukin
nilai matematika wajib kalian semester 4 sama 5. Terus bahasa Inggris wajib semester 4 sama semester 5. Lanjut ada lokasi ujian tulis. Misalnya aku di sini pilihnya lokasi ujian tulis Jakarta. Nah, terus di sini dia itu minta lokasi ujian tulis cadangan. Kenapa? Di sini ada keterangannya. Silakan pilih lokasi ujian tulis lain apabila lokasi pertama tidak bisa menyelenggarakan ujian tulis karena COVID-19. Nah, ini misalnya kalian pilihnya di Jakarta, terus Jakarta lagi COVID-nya lagi naik banget, atau nggak ada tempat yang memungkinkan buat menyelenggarakan tes Monbuka Kusyo ini. Nah, kalian pilih ujian lokasi lain yang ya buat cadangan gitu lah, cuma buat cadangan doang. Misalnya aku pilih di Denpasar gitu misalnya, nggak apa-apa. Terus di sini, apakah Anda bersedia dipindahkan jika kedua lokasi tersebut tidak dapat mengadakan ujian tulis karena COVID-19? Nah, ini pilihannya ada dua, antara kalian bersedia atau kalian nggak bersedia dan mengundurkan diri. Misalnya dua tempat ini udah nggak bisa, soalnya COVID-nya naik parah atau emang tidak memungkinkan gitu. Nah, itu kalian terserah. Nantinya misalnya dari pihak kedubes misalnya bilang, waduh, ujiannya cuma bisa di Makassar gitu. Nah, kalian bersedia atau enggak misalnya. Nah, ini kalian isi di sini. Misalnya nggak bersedia, yaudah misalnya, oh dua tempat ini udah nggak bisa, berarti kalian dianggapnya mengundurkan diri gitu. Terus ini terserah kalian pilih apa, dari mana Anda pertama kali mendengar pendaftaran program ini, terserah. Ya jawab sejujurnya lah. Ini misalnya, dah. Nah, terus kalian submit. Nanti di email kalian, di email yang kalian cantumin tadi itu bakalan ada email masuk. Tapi nggak mesti di inbox ya. Ini yang harus dicamkan bener-bener. Itu nggak mesti di inbox. Bisa jadi masuknya di spam. Jadi kalian harus cek-cek bener-bener lah. Dan itu kalau nggak salah masuknya 1 kali 24 jam paling lambat. Jadi kalian cek-cek lah. Nggak mesti kalian submit terus langsung emailnya masuk, itu nggak mesti. Jadi ya gitu. Nah, terus email itu jangan sampai hilang, karena email itu nantinya penting buat kalian. Misalnya nggak cuma buat primary screening, nanti buat secondary screening itu juga dipakai. Jadinya email itu jangan sampai hilang. Pastikan nanti di email itu pindahkan, misalnya masuk spam nih, pindahin ke important atau gimana, pokoknya ya simpan dengan baik lah. Nah, terus setelah kalian udah itu dapat emailnya, udah selesai, udah abaikan aja emailnya. Terus kalian lanjut di sini ke ini, ke langkah keempat, yaitu lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, daftar dokumennya kalian scroll ke bawah, itu ada di bagian sini, daftar dokumen yang diperlukan. Nah, ini pastikan kalian bener-bener menaati peraturannya, soalnya di sini kedubes itu bener-bener kibishi itu apa ya? Bener-bener ketat banget, strict banget. Soalnya kalian salah dikit aja itu udah istilahnya ini dokumen kalian ya udah dibuang gitu, udah nggak ngurus mereka. Jadi sebisa mungkin kalian ikuti ini peraturan yang ada di sini. Nah, ini sampai 8, ada 8 dokumen. Terus catatan ini juga kalian bener-bener baca dengan baik. Nantinya juga aku buat satu video buat urus dokumen ini supaya kalian nggak salah. Terus kalian masuk ke syarat nomor 5, prosedur nomor 5. Tuh kalau udah selesai, itu dokumen itu masukin ke map yang biasanya warna apa sih? Warna kayak krem-kreman gitu loh. Masukin situ. Terus di pojok kanan ini, pojok kanan atas itu kalian ini kasih kodenya. Misalnya kalian Senshu, ya kalian isinya Senshu 2022. Kalau misalnya kalian kosen, kalian isinya kosen 2022. Kalau Gakubu, itu kalian isinya Gakubu 2022. Tempel aja atau tulis spidol juga nggak apa-apa sih. Berkasnya ini dikirim ke ini, alamatnya udah lengkap banget. Sudah tidak perlu dipertanyakan lah ya kalau yang ini alamatnya. Nah, terus ini, kami tidak menerima berkas yang dikirim melalui jasa pengiriman ojek online. Nah, itu maksudnya gimana? Kalian misalnya ini, tinggalnya deket Jakarta gitu. Terus kalian, waduh, daripada pakai ekspedisi yang kelamaan, misalnya sampainya paling cepat sehari, mending pakai ojek dong, Gojek. Nah, itu nggak boleh. Misalnya Gojek atau Grab dan lain-lain lah sejenis itu, kalian mau kirim pakai itu tuh nggak diterima. Jadi pilihannya antara kalian ngirim sendiri, jadi kalian kasih ke pihak kedubes itu, kalian datang sendiri terus kasih, atau kalian pakai ekspedisi antara JNE, JNT dan lain-lain itulah, yang sekawan itulah, yaitu pokoknya. Nah, yang ke-8, berkas harus sudah tiba di Kedutaan Besar Jepang paling lambat 7 Mei pukul 23.59. Nah, ini nomor 9-nya. Berkas tetap dapat diterima di luar jam kerja kedubes, termasuk Sabtu dan Minggu. Jadi misalnya kalian ini bisanya ngirimnya 1 minggu nggak apa-apa, kirim aja udah. Kalian tuh cuman cukup titip ke setpamnya loh. Pak, ini titip buat pihak informasi. Oh ya, setpamnya udah tahu kok biasanya.
dokumen yang telah dikirim ke Duta Besar Jepang tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Jadi pastikan jangan sampai kalian kirim dokumen yang asli. Kirimnya yang fotokopian. Jangan sampai asli. Ntar nggak lucu kalau dokumen kalian hilang. Hilangnya kenapa? Dipakai buat ini daftar beasiswa. Aduh. Jangan. Jadi intinya kalian harus baca bener-bener, harus bener-bener teliti sama bagian ini pendaftaran. Kalau misalnya nggak ngerti, kalian bisa tanya di komen di bawah, atau kalian bisa tanya pihak kedubes. Pihak kedubes itu emailnya ini. Silakan di sini ada dituliskan. Silakan menghubungi melalui email beasiswa@djmova.go.jp. Itu kalau kalian bingung-bingung bisa tanya juga. Nah, jadi gitu aja video kali ini. Semoga membantu, semoga kalian bisa bisa semakin paham sama prosedur pendaftarannya Monbuga Hakusho ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen, dan lain-lain lah pokoknya. Dukung terus channel ini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!